Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita masih akan melanjutkan kajian Bani Israel. Sepekan yang lalu kita berhenti karena azan Isya, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk bertaubat, ya, bertaubat dengan cara taubat membunuh diri mereka sendiri, ya. Dan ternyata dijelaskan oleh para ulama, cara mereka bertaubat membunuh diri mereka sendiri itu, orang-orang yang menyembah anak sapi atau disebut ijil itu dikumpulkan di malam hari. Kemudian Bani Israel yang tidak menyembah anak sapi itu diberi pisau, ya. Bani Israel yang mengikuti perintahnya Nabi Harun untuk tidak menyembah anak sapi ketika Nabi Musa pergi, ya, 40 malamnya menerima wahyu, yang tidak mengikuti yang mengikuti perintah Nabi Harun itu diberi pisau. Nah, yang menyembah anak sapi dikumpulkan di malam hari. Kemudian mereka yang tidak menyembah anak sapi itu membunuh, ya, orang-orang yang menyembah anak sapi. Itu cara taubat mereka, ya. Coba lihat, masya Allah, ya, berbeda sekali dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disuruh taubat begitu, gimana kira-kira? Habis melakukan dosa besar terus taubatnya seperti itu, ya. Dan kelebihan kita umat Rasulullah banyak melakukan dosa, Allah tidak segerakan azab, Allah tunda azab, ya. Bahkan sampai hari kiamat ada waktu bagi umat Rasulullah itu untuk bertaubat, lain dengan umat Bani Israel, ya. Begitu mereka melaksanakan dosa besar, saat itu juga mereka diazab, ya. Saat itu juga mereka diazab. Nah, singkatnya, sepekan yang lalu sudah kita bicarakan itu. Jadi setelah mereka dibunuh, Allah hidupkan kembali. Coba lihat kasih sayangnya Allah, ya. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mereka hidup, mereka bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, sudah diterima enggak taubat kita ini?" Oleh Allah. Kata Nabi Musa, "Sudah. Tetapi untuk menguatkan hati, saya akan ajak di antara kalian 70 orang. 70 orang yang akan saya pilih untuk menemani saya untuk menghadap Rabb, ya, menghadap Allah, ya. Maka pergilah mereka ini dengan Nabi Musa, 70 orang yang sudah dipilih, ya, orang-orang pilihan ini. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhadapan mendekat dengan Allah, Nabi Musa bercakap-cakap kepada Allah. Nah, inilah kelebihan Nabi Musa dibandingkan Nabi yang lain. Maka Nabi Musa, gelar Nabi Musa Kalimullah, Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah.
Nah, ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, ini Bani Israel mendengar. Nah, Bani Israel yang mendengar ini bertanya kepada Nabi Musa dengan cara yang tidak ada adabnya. Hei Musa, dengan siapa kamu bicara itu? Ya, dengan cara yang tidak ada azabnya, ya, tidak punya adab. Akhirnya Nabi Musa marah. Ya, Nabi Musa marah, Allah pun marah. Ditambah lagi, sudah tanya tidak punya adab, ya. Mereka sudah dengar sendiri Nabi Musa menjawab, saya bercakap dengan Allah. Mereka malah mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Sudah dengar sendiri Nabi Musa bercakap dengan Allah, masih mereka mengatakan kami sekali-kali tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah itu dengan mata kepala kami sendiri, dengan nyata. Mukjizat begitu banyak, ya, sejak kabur dari Mesir, ya, berapa banyak sudah Allah tunjukkan mukjizatnya, masih juga mereka belum beriman, ya, sampai mereka mengatakan kami belum mau beriman sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Akhirnya Allah murka, Allah turunkan petir, mereka disambar petir semua, mati semua 70 orang. Nah, 70 orang ini orang pilihan, seperti itu kurang ajarnya. Lantas bagaimana dengan orang biasanya? Itu. Akhirnya setelah mereka mati, Allah hidupkan kembali. Nah, itu kemarin sampai di situ. Nah, kita lanjutkan setelah itu. Ya. Nah, setelah itu masih di dalam lembah Tih, ya, lembah Tih tempat mereka tersesat, ya, itu selama 40 tahun, ya, arba'ina sanah, 40 tahun mereka tersesat, dia muter-muter, nggak ketemu jalan untuk sampai ke Baitul Maqdis Palestina, ya, tersesat, muter-muter di situ tuh. Nah, masih di lembah Tih itu. Kemudian Nabi Musa, ada satu riwayat dijelaskan dalam kitab Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menceritakan setelah peristiwa ini ternyata Nabi Musa ditakdirkan Allah bertemu dengan Nabi siapa? Khidir. Nabi Musa ditakdirkan Allah bertemu dengan Nabi Khidir. Gimana ceritanya? Ceritanya ketika Nabi Musa berceramah, ya, berceramah seperti ini di depan Bani Israel, Nabi Musa berceramah, kemudian salah satu di antara Bani Israel itu angkat tangan dan bertanya gitu, ya Musa, saya mau tanya, siapa orang yang paling pintar di dunia ini? Ya, jawab Nabi Musa, saya. Ya, jawab Nabi Musa, saya. Karena memang yang diketahui oleh Musa yang paling pintar ya dia. Yang diketahui oleh Nabi Musa saat itu yang paling pintar ya Nabi Musa. Karena Nabi Musa merasa menerima wahyu, langsung berbicara dengan Allah. Dan Nabi Musa mengatakan saya. Saat itu juga ditegur oleh Allah. Nah, ini pelajaran untuk kita. Ya, pelajaran untuk kita. Seorang Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah ketika dia mengatakan saya orang paling pintar, Allah marah. Ya, naudzubillah, apa pula kita ini, ya, seperti di zaman kita ini. Itu. Nah, ditegur oleh Allah, Musa, bukan engkau orang yang paling pintar, masih ada orang yang lebih pintar dari kamu. Ya, kalau istilah sekarang ini, apa istilah pepatah sekarang ini? Di atas langit masih ada langit. Bukan kamu, ada orang lain, ada salah satu hambaku yang lebih pintar dari kamu, tapi kamu nggak tahu. Nabi Musa kaget, oh, adakah orang yang bilang, oh iya, kamu nggak tahu. Gimana caranya supaya saya mengetahui hambamu yang lebih pintar dari saya ini, supaya Nabi Musa ini bisa mengambil ibrah? Kata Allah, kalau kamu mau tahu, saya beritahu alamatnya.
Ya, alamatnya bukan kayak kita sekarang RT RW ya, enggak gitu ya. Ya, alamatnya diberitahu di satu tempat tertentu. Tempat itu ciri-cirinya bertemunya dua lautan. Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Di tempat bertemunya dua lautan itu ada batu karang besar. Di situ nanti kamu akan bertemu dengan hambaku yang pintar ini. Ya. Dan kalau kamu mau pergi menemui dia, kau bawa bekal ikan. Ya, kau bawa bekal ikan. Nah, ikan yang kau bawa ini kalau sudah sampai di tempat itu, kemudian ikan itu hilang, enggak lama hambaku itu muncul. Ternyata benar. Ya, pergilah Nabi Musa ditemani oleh keponakannya. Siapa nama keponakannya? Syarifuddin. Namanya keponakannya Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun ditemani. Nah, Yusha bin Nun inilah yang menemani Nabi Musa dalam rangka mencari atau menemui Nabi Khidir. Sampailah di tempat yang dimaksud oleh Allah dengan ciri-ciri yang disebutkan. Ya, Nabi Musa berhenti. Allah takdirkan Nabi Musa kecapean, tertidur Nabi Musa. Nabi Musa tertidur. Nah, ternyata ikan yang dibawa tadi itu hilang. Itu tandanya ikan yang dibawa Nabi Musa itu hilang. Akhirnya muncullah Nabi Khidir. Nah, bertemulah dengan Nabi Khidir, ya, saling berkenalan. Siapa kamu? Saya Musa. Musa bin Imran. Iya. Saya Khidir. Bertemu, bercakap-cakap. Kata Nabi Musa, saya dengar dari Allah, engkau orang yang lebih pintar dari saya. Apa ilmu kelebihanmu? Saya ingin tahu. Kata Nabi Khidir, sulit kalau kamu mau mengetahui apa kelebihan saya. Kamu gak akan sanggup. Innaka lan nastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup untuk bersabar kalau mau ikut dengan saya. Nah, tapi Nabi Musa memaksa. Pokoknya saya harus ikut dengan kamu. Baik. Nah, Nabi Khidir menetapkan syarat-syarat. Kamu jangan bertanya sebelum saya beritahu. Nah, tentunya saya nggak bahas ini semua, habis waktu. Nanti lihat saja di dalam surat Al-Kahfi kisah ini, ya. Ada dalam surat Al-Kahfi sampai bagaimana Nabi Musa melubangi perahu, Nabi Musa membunuh seorang gulam, ya. Kemudian Nabi Musa menghancurkan tembok, itu ada semua kisahnya di sana. Nggak cukup waktu karena memang saya bukan sedang membahas kisah Nabi Musa, saya sedang membahas kisah umum Bani Israel. Ya, ini hanya pelengkap saja karena memang urutannya seperti ini ya, maka saya ikuti saja. Maka singkatnya, setelah pertemuan dengan Nabi Khidir, ya, dengan Nabi Khidir itu Nabi Musa wafat, ya. Nabi Musa meninggal dunia. Di mana Nabi Musa meninggal? Masih di lembah Tih itu, ya. Di lembah Tih itulah Nabi Musa meninggal. Tetapi Imam Ibnu Katsir menjelaskan ternyata yang meninggal duluan itu bukan Nabi Musa tapi Nabi Harun. Ya, selang meninggalnya Nabi Harun dengan Nabi Musa 2 tahun. Ya, Nabi Harun meninggal duluan, baru setelah itu Nabi Musa meninggal di lembah Tih. Ya. Nah, bayangkan mereka nggak bisa keluar 40 tahun. Ya, ini kuasanya Allah. Ya, kalau pakai akal ya mungkin nggak masuk akal. Tapi itulah Allah punya kuasa. Nggak ketemu jalan. Padahal dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan jarak tempat lembah Tih mereka tersesat itu hanya dibatasi 1 bukit saja nyampe. Sampai diibaratkan selemparan batu, sampai diibaratkan seperti itu. Tapi mereka nggak nemu jalan. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka muter-muter tersesat di bumi itu 40 tahun. Nah, ini kuasa Allah. Gitu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa wafat.
wafatlah Nabi Musa. Sebentar. Nabi Musa wafat, maka kepemimpinan itu untuk memimpin Bani Israel, karena Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, maka kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Jadi Yusha bin Nun ini keponakan Nabi Musa. Yusha bin Nun inilah yang menemani Nabi Musa bertemu Nabi Khidir. Nah, kemudian Yusha bin Nun ini setelah berakhir masa 40 tahun, masa tersesat itu, maka mereka ternyata menemukan tempat yang tidak biasa. Artinya mereka sudah bisa keluar dari ketersesatannya itu. Maka Nabi Yusha bin Nun ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ya, Yusha bin Nun ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, untuk apa? Meneruskan misinya Nabi Musa alaihi salam. Apa misinya? Allah perintahkan masuk ke Baitul Maqdis. Ya, jadi Nabi Musa saja belum sempat masuk ke Baitul Maqdis, meninggalnya di lembah Tih. Gitu. Maka Nabi Yusha bin Nun, ya, Yusha bin Nun mengumpulkan Bani Israel untuk siap-siap, ya, untuk siap-siap pergi berjihad, ya, masuk ke Baitul Maqdis yang di dalamnya itu ada suku-suku yang terkenal jagoan-jagoan perang. Nah, maka Yusha bin Nun, ya, patuh kepada perintah Allah melanjutkan misi Nabi Musa. Yusha bin Nun ini masuklah ke Baitul Maqdis, ya, membawa Bani Israel. Itu masuklah Yusha bin Nun, ya. Nah, dijelaskan bahwa Yusha bin Nun ini ketika menjelang nyampe, ya, ke Baitul Maqdis ini, sebelum mereka serang itu matahari sudah sangat miring ke barat. Ya, waktunya saat itu dijelaskan oleh para ulama menjelang asar. Ya, sementara saat itu ada aturan perang, nggak boleh kalau sudah malam perang, nggak boleh rudal-rudalan. Kalau sudah malam istirahat. Nah, Yusha bin Nun ini sampai menjelang waktu asar, ya, baru mendekati Baitul Maqdis. Artinya diperkirakan kalau dipaksakan masuk ke Baitul Maqdis pasti sampai malam hari, ya, pasti dapat malam. Kalau sudah malam nggak bisa perang. Ya, bahkan dijelaskan saat itu di hari Jumat sore. Ya, besoknya hari apa? Ya, Sabat. Ya, akhirnya Yusha bin Nun ini berdoa memohon kepada Allah. Ya, bahkan Nabi Yusha bin Nun mengatakan, innaki ma'muran wa ana ma'mura. Ya, engkau hai matahari diperintah oleh Allah, saya pun diperintah oleh Allah. Allahumma fatha, Allahumma fatha. Ya Allah, tahanlah matahari itu, tahanlah matahari itu. Dan ini ada hadisnya. Ya, Nabi Musa minta supaya matahari itu ditahan, tidak dulu tenggelam pada hari itu. Ya, dialah manusia satu-satunya yang Allah takdirkan, ya, melalui kuasa Allah bisa Allah menahan matahari. Untuk apa? Supaya masih ada waktu Nabi Musa untuk berjihad masuk ke Palestina. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna syamsa lam tuhbas ala basyarin illa liyusha. Sesungguhnya matahari belum pernah ditahan oleh Allah atas seluruh manusia kecuali terhadap Yusha bin Nun. Ya, nah, Albani mengatakan sanadnya jayyid, bagus ini hadis, gitu. Artinya hadis ini tidak diperselisihkan, ya, bagus diakui oleh Albani. Jadi Rasulullah mengatakan Allah belum pernah menahan matahari kepada satupun manusia siapapun dia kecuali terhadap Yusha bin Nun. Supaya apa? Ada kesempatan dia masuk ke Palestina untuk memimpin jihad. Sehingga singkatnya Nabi Musa masuklah dia ke Baitul Maqdis, ya, dia berjihad, ya.
pasukan ini bertemu di pintu gerbang, ya, di luar Baitul Maqdis, bertemu dua pasukan ini, ya, Bani Israel dengan beberapa suku-suku yang berkumpul perang. Akhirnya Allah takdirkan menang. Mengapa Nabi Yusha bin Nun ini begitu yakin? Begitu yakin dia menang. Mengapa? Karena dia sudah melihat sendiri, dikejar Fir'aun, yang pasukannya Fir'aun itu luar biasa, ya, dilihat oleh Yusha bin Nun dan Bani Israel, Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka apa yang harus membuat Yusha bin Nun ragu? Ya, tidak seperti mentalnya Bani Israel yang lain, ya, idhab anta wa rabbuka faqatilan inna hahuna qaidun. Hai Musa, pergi saja engkau bersama Tuhanmu berperang, kami nunggu di sini duduk-duduk. Nah, itu mentalnya Bani Israel. Tapi Yusha enggak. Itu. Nah, singkatnya, setelah terjadi pertempuran, menang pasukan Yusha bin Nun ini, ya, pasukan Yusha bin Nun ini menang. Nah, peristiwa ini memang ayat yang paling banyak bercerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Kisah Nabi yang paling banyak itu Nabi Musa dan Fir'aun, terdapat dalam beberapa surat, di Al-Baqarah, di Al-A'raf, ya, di surat Toha, surat Al-Qasas, banyak sekali, ya, paling banyak, bahkan paling banyak gitu. Nah, akhirnya ketika sudah nyata mereka menang, nah, Allah perintahkan. Apa perintah Allah? Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryati faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah perintahkan kepada Bani Israel, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah engkau kalian ke dalam negeri ini, ya, ke tempat ini, ya. Kemudian kalian kalau sudah masuk, kalian boleh makan apa saja, kata Allah. Makanlah dari hasil buminya dan buah-buahnya, apa saja yang kalian kehendaki, wahai Bani Israel. Ya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian, wahai Bani Israel, sambil bersujud. Nah, ini perintah Allah. Ya, masuklah kalian, ya, ke Baitul Maqdis itu, ke gerbang Baitul Masjid itu, sujada, sambil bersujud. Sambil bersujud di sini jelaskan oleh ulama, bukan sujud, ya, sujud jelas nggak bisa masuk. Sambil menunduk, ya, sambil menunduk. Maknanya apa? Menandakan tawadhu. Ya, bahkan bahwa mereka menang itu bukan karena pintarnya dan kuatnya mereka, tapi karena nasrullah, karena pertolongan Allah. Maka Allah perintahkan, masuklah kalian ke gerbang Baitul Maqdis itu, ya, sujada, sambil bersujud, maknanya sambil membungkuk, sambil merendahkan diri, dan katakanlah hittatun naghfir lakum khotoyakum. Katakanlah hittah ternyata penjelasan tentang hittah ini, hittah itu artinya mohon dosa-dosa mereka dibersihkan oleh Allah, ya, supaya Allah membersihkan dosa-dosanya, ya, wasanazidul muhsinin, dan kelak nanti kami akan tambahkan lagi nikmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, apa yang terjadi? Allah perintahkan masuk ke Baitul Maqdis sambil bersujud. Kalau sudah masuk nanti silahkan nikmati hasil bumi yang ada di Palestina, makan apa yang kalian hendak makan, tapi masuklah kalian sambil bersujud. Apa yang dilakukan Bani Israel? Dia bukan bersujud menghadap depan, menunduk, masuk ke Baitul Maqdis dengan pantatnya, berjalan mundur, nunduk tapi jalannya mundur. Bayangkan, Allah yang perintahkan ini, disuruh masuk sambil bersujud, mereka malah masuk ke Baitul Maqdis, mereka menunduk tapi diberi pantat, mundur, pakai gigi atret, mundur. Kurang ajarnya Bani Israel ini, ya, itu, ya, berbeda dengan ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah, ya,
peristiwa Fathu Mekah. Ya, Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah, setelah Rasulullah dan para sahabatnya terusir keluar dari kampungnya sendiri. Ya, keluar sampai harus berhijrah. Ya, berhijrahnya Rasulullah itu bahasa kasarnya sebetulnya Rasulullah itu terusir. Ya, karena terpaksa. Ya, terpaksa. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memerintahkan pasukan umat Islam masuk ke Mekah dengan kekuatan penuh. Ya, dengan kekuatan penuh. Kota Mekah dikepung dari 4 penjuru mata angin, utara, barat, timur, selatan, dengan kekuatan penuh. Maka saat itu musyrikin Quraisy tidak berdaya. Ya, sebagian kabur keluar, ya, sebagian masuk ke rumah-rumah mereka, ya, sebagian ada yang sampai bersembunyi di kiswahnya Ka'bah. Ya, ini kita bisa lihat di dalam kitab-kitab sirah, ya, kitab Ar-Rahiqil Maktum, ya, Syekh Al-Mubarakfuri ada ini. Itu. Nah, kemudian Rasulullah masuk, ya. Musyrikin Quraisy sudah ketakutan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Saat itu Rasulullah di atas ontanya. Ya, Rasulullah menunggangi onta. Bagaimana cara Rasulullah masuk? Rasulullah menundukkan mukanya sampai digambarkan jenggotnya Rasulullah itu menyentuh pelana ontanya. Ya, jenggotnya Nabi itu menyentuh pelana untanya. Ya. Kemudian setelah Rasul masuk, turun satu surat. Apa turun? Surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat saat itu nanti manusia akan masuk ke dalam din Allah ini berbondong-bondong. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah dan bertakbirlah kepada Allah. Maka Rasulullah sambil menunduk, Jibril membawa surat Al-Fath, Rasulullah bertasbih, bertahmid, ya, dan bertakbir. Jenggotnya menyentuh pelana unta, menunjukkan tawaduknya Nabi kita. Ya, berbeda dengan Bani Israel. Ya, disuruh masuk sambil bersujud, menunduk, dia menunduk tetapi mundur. Ya, Allah yang perintah. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Ya, mereka berani-beraninya kata Allah merubah, ya, merubah apa yang kami perintah dengan apa yang, ya, tidak pernah kami suruh kepada mereka. Perintah Allah dirubah oleh mereka. Ya, Allah tidak pernah memerintahkan seperti itu, tapi mereka rubah. Ya. Kemudian fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka Allah turunkan azab, ya, dari langit, ya, disebabkan kefasikan mereka. Ya, disebabkan oleh kefasikan mereka. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya, ya, mereka Bani Israel berhasil masuk Palestina. Ya, masuknya Bani Israel ke Palestina ini berbeda dengan masuknya umat Islam ke Mekah. Apa bedanya? Mereka masuk ke Palestina dengan kemurkaan Allah, sedangkan Rasulullah membawa masuk umatnya dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, akhirnya masuklah mereka, ya, ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian selanjutnya Yusha bin Nun, ya, menggantikan posisi Nabi Musa, memimpin, ya, Bani Israel, ya. Oleh Nabi Yusha bin Nun, Bani Israel, ya, dipecah, ya, diatur, dipecah menjadi 12 suku yang masing-masing punya wilayah.
Nabi Yusha bin Nun yang mengatur ini, karena memang suku-suku Bani Israel ada 12. Oleh Nabi Yusha bin Nun diatur agar 12 suku ini nanti punya wilayah sendiri, ya, punya wilayah sendiri-sendiri. 12 suku ini ya diatur oleh Nabi Yusha bin Nun. Nah, akhirnya kalau sekarang ini istilahnya apa? Menempati satu tempat ini diatur per kabupaten, mudiriyah, ya, per mudiriyah ya, diatur. Nah, singkatnya akhirnya mereka menjadi 12 suku yang mempunyai wilayah masing-masing. Tetapi memang karakter Bani Israel itu memang busuk sekali, ya. Ada Nabi Musa, apalagi tidak ada Nabi Musa. Ada Nabi Musa sudah seperti itu busuknya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang sudah diatur punya wilayah sendiri, ya, dan masing-masing ada pemimpinnya. Nah, saat Yusha bin Nun ini mengatur Bani Israel terbagi menjadi 12 suku yang mempunyai wilayah masing-masing, fase itu ya disebut Asrul Qudad. Ya, ditunjuk satu pemimpin sebagai hakim. Ya, masing-masing ketua suku ini diangkat sebagai hakim, pemutus perkara mereka. Nah, fase Nabi Yusha membagi mereka itu menjadi 12 suku yang punya wilayah masing-masing, ya, menjadi disebut Asrul Qudad. Ya, masa berlakunya para hakim. Ya, jadi yang memimpin hakim-hakim 12 orang ini sebagai pemimpin. Nah, pemimpin sentralnya Nabi Yusha bin Nun, ya. Tetapi apa yang terjadi dari azan? Belum ya? Ya, yang terjadi mereka bukannya bersyukur sudah berhasil masuk Palestina, sudah dibagi 12, masing-masing punya wilayah sendiri. Allah memberikan keleluasaan, silahkan mau menikmati hasil bumi dan buah-buahan, makan sepuas-puasnya, kata Allah. Tapi mereka bukannya bersyukur, ya. Mereka satu dengan yang lain saling berperang, ya, saling bunuh, saling berperang, saling bunuh, gitu. Sampai ini kejadian ini berlaku sampai berapa ratus tahun ke depan, ya, fase berkuasanya para hakim ini, ya, dimulai sejak Nabi Yusha bin Nun. Jadi pemimpin-pemimpinnya itu para hakim, yang nanti pemimpin sentralnya Yusha bin Nun. Tetapi mereka justru saat itu sering bertengkar satu sama lain, sering berperang. Ini berlaku, ada yang mengatakan 150 tahun, ada yang mengatakan lebih, ya. Kejadian ini terus berlaku, ya, berjalan, ya, 100 tahun lebih, ada yang mengatakan 150 bahkan lebih, sampai berlanjut di masa Nabi Samuel. Pernah dengar Nabi Samuel? Ya, jadi jangan kaget, ya, ada Nabi namanya Samuel. Ya, ada Nabi namanya Samuel. Nah, ini kejadian ini, ya, berlanjut sampai di masa Nabi Samuel, ya, sampai Nabi Samuel, Yusha bin Nun meninggal, ya, kepemimpinan dipegang oleh Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel memimpin Bani Israel, ya. Nah, saat itu Bani Israel protes. Coba lihat ini, apa protesnya? Samuel, kami bosan ini dipimpin oleh para hakim. Kami bosan dipimpin oleh para hakim. Kami mau yang mimpin kami ini seorang raja, bukan lagi hakim, ya. Kami mau yang memimpin kami ini seorang raja dan petempur. Ya. Nah, maka saat itu disebut Asrul Muluk, ya, masa kepemimpinan para raja. Nah, masa kepemimpinan para raja, ya.
sampai ke masa Nabi Daud, ya, sampai ke masa Nabi Daud. Nah, Nabi Daud, ya, saat itu, ya, Palestina mengalami serangan, ya, orang-orang musuh-musuh dari luar, ya. Maka Nabi Daud, ya, Bani Israel minta dipilihkan seorang panglima perang yang gagah perkasa. Nah, minta mereka kepada Allah, ya, melalui Nabi Daud, ya, Allah kabulkan. Untuk apa? Supaya bisa menjaga Baitul Maqdis dari serangan para musuh. Dikabulkan. Akhirnya Allah yang menyuruh, ya, mengangkat seorang panglima perang yang gagah perkasa. Siapa namanya? Talut, ya, namanya Talut. Ya, Talut ini panglima perang. Nah, panglima perang Talut, ya. Sudah mereka minta, Allah kabulkan. Allah menyuruh yang paling layak memimpin peperangan menjadi panglima adalah Talut. Diangkatlah Talut sebagai panglima perang. Apa yang terjadi? Mereka protes kepada Allah. Masa panglima perang ini Talut ini orang miskin, kata mereka. Ada dalam surat Al-Baqarah itu. Nggak mau, nggak level kami dipimpin oleh Talut. Ini orang miskin, masa mimpin kami? Itu, ya, diprotes oleh mereka. Nah, akhirnya karena mereka keras kepala, mereka merendahkan Talut, posisi Talut. Itu satu waktu di saat, saya lupa tadi, di saat mereka berselisih di antara 12 suku sering berperang, mereka diserang oleh suku lain. Nah, saat itu ada yang namanya tabut. Pernah dengar? Apa tabut itu? Tabut itu peti. Peti, ya, peti yang di dalam peti itu berisi, ya, naskah Taurat. Naskah Taurat, tongkat Nabi Musa dan pakaian Nabi Musa. Nah, itu disebut tabut. Nah, di saat mereka berperang 12 suku ini diserang oleh suku lain, tabut itu hilang. Nah, di saat Talut menjadi raja, menjadi panglima perang, ya, ya, walaupun diprotes oleh mereka dan Talut, ya, memimpin perang, Allah tunjukkan bahwa Talut ini, ya, Allah ridhoi. Apa bukti Allah meridhoi Talut walaupun Bani Israel memprotes Talut? Allah perintahkan malaikat itu membawa tabut itu. Tabut itu terbang, peti itu terbang kembali. Ini kalau pakai akal memang nggak masuk akal, tapi kita bicara iman, ya. Tabut yang hilang itu, ya, isinya tongkat Nabi Musa, pakaian Nabi Musa, dan naskah Taurat itu kembali dibawa oleh malaikat. Dengan cara apa? Tabut itu, peti itu terbang kembali di saat Talut memimpin Bani Israel, ya. Nah, ini berlaku, ya, ketika zaman Nabi Daud, ya, alaihi salam. Yang Nabi Daud itu dia juga nabi, dia juga apa? Raja, ya, nabi dan raja, ya. Jadi sampai di situ. Karena sudah azan, ya, kita kita hentikan dulu, ya. Jadi cerita terakhir ini, ya, seperti itu, ya. Jadi sampai fasenya Nabi Daud mengangkat Talut sebagai panglima perang, ya. Kemudian nanti ada fase lagi setelah fase Nabi Daud ini, ada fase lagi, ya, fase intisar Mamlakatul Bani Israel, fase berpecah belahnya lagi, ya, orang-orang Bani Israel lebih dahsyat dari yang awal. Saat itulah nanti Bani Israel itu mulai dihajar, ya, oleh kekuatan-kekuatan besar yang itu dijelaskan di dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra. Insya Allah kita sambung pekan depan.
Baik, karena sudah azan kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.